Oke, tak buka dulu ya teman-teman. Selamat siang teman-teman, salam astronomi. Selamat bergabung kembali di Biru AC. Halo, Ya, salam Selamat astronomi. siang Kak, salam dan astronomi. Selamat sore, Kak. di AC dan terus siapa nih? Oke, Jalal ya juga ya. Oke, hari ini lumayan nih, lumayan banyak yang datang ya. Oke, jadi sebelum mulai aku juga ucapkan selamat tahun baru ya 2025, walaupun untuk birunya nih, ini biru pertama ya di tahun 2025 ini. Ya mungkin harapannya kan tanggal 5 gitu pas hari Minggu kan udah ada biru, cuman nggak bisa itu ya, aku ada lomba. Terus minggu depannya, yang minggu lalu tuh aku tiba-tiba ngedrop ya, capean. Oke, jadi hari ini aku sempetin lah ya, untungnya bisa ada biru. Dan hari ini untuk membuka awal tahun 2025 ini, ya kita mulai dengan eh tema yang udah tak sebar ya di grup itu ya, yaitu meninggalkan matahari. Ya, judulnya langsung sedih kayak gini ya. Oke, nah sebelumnya aku jadi pengen nanya dulu pasti ya. Nah, menurut kalian ini definisi ninggalin matahari ini apa ya meninggalkan matahari? Mungkin meninggalkan tata surya dan pindah ke galaksi sebelah. Siapa kita? Bumi maksudnya. Ya, Oke, oke ya. Ini mau ngomongin bumi ya. Ada lagi yang mau apa? eh ngasih pendapat? Maksudnya ninggalin matahari ini kayak gimana sih menurut teman-teman? Mataharinya jadi bintang katai putih, Oke, mati jadi maksudnya ya, Pak. gravitasinya lebih banyak kali, Kak. sedikit. Habis itu kita Oke, pokoknya sih mataharinya mati gitu ya. Kalau jadi kenapa tadi? Menjauh perlahan-lahan gitu, Kak. Oke, menjauh perlahan-lahan buminya ya. Buminya atau mataharinya? Buminya kan maksudnya Jaden yang menjauh itu. Mana tadi Jaden? Kalau yang Jaden maksud buminya, yang jauhin matahari ya, ya itu jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud itu hari ini kita bakal membahas tentang bumi yang menjauhi matahari secara perlahan gitu guys. Dan ini aku bahas di awal tahun kayak gini ya itu karena emang eh, bisa dibilang ini di apa ya ditandainya itu per tahun lah ya. Maksudnya itu seberapa jauh bumi udah gerak menjauhi mataharinya. Iya. Kalau sudah jauh banget, bahkan sampai ke Neptunus dan Waduh. memakan Neptunus, dan setelah itu memakan semua planet. Ah, bumi menelan Neptunus gimana maksudnya? Kalau matahari mah iya bisa, cuman bumi kan agak bisa ya. Sampai planet Bekasi. Bisa aja buminya memiliki sesuatu yang sangat besar, dia bisa menelannya. Ya, nanti paling ketemu saudara-saudarinya nanti ya bumi ya. Jadi ya ini sebenarnya bisa dibilang berita yang apa ya, bukan berita yang heboh sih karena ini udah tiap tahun bumi kayak gini dari dulu awal bumi tercipta sampai sekarang itu ya masih bergerak menjauhi matahari terus menerus gitu. Jadi bukan suatu apa ya kejadian yang wow, yang wadidaw, yang apa yang jarang gitulah. Apa sih istilah itu? Yang yang anti apa sih namanya ini? Yang jarang gitulah, pokoknya langka. Nah, ini udah kejadian umum gitu. Tapi kalau kejadian bumi menelan matahari, Kebalik. Yang harusnya matahari nelan bumi jadi bumi nelan matahari ya itu. Oke, sebelumnya dan kita setelah itu bumi menghasilkan cahaya. nanti kitanya yang modern nanti. Ya, jadi kalau kita udah mungkin tahu ya kalau bumi itu jaraknya sekitar kalau di rata-rata itu ya kisarannya 150 juta kilometer dari matahari ya. Ya sekitaran itu Kalau lah. jaraknya 0,001 cm, Apa itu jarak 0,01 cm? Hangus. Jadi tapi kalau buminya bisa menelan matahari,
Kan nggak masalah. Nah itu kalau bisa lah. Yang ada nanti kebalikannya Hibra. Mataharinya kan bakal nelen bumi ya. Itu agak spoiler dikit tuh ya di akhir-akhir nanti. Ya, kita balik lagi teman-teman di sini. Ah, eh, nah dengan jaraknya segini ya, bumi matahari itu 150 juta kilometer ya. Nah, kalau singkatnya ya, ini bumi itu menjauhi matahari setiap tahun ya. Itu dihitungnya sekitar 1,5 cm. Ya, cuma sekecil itu atau ya paling bisa ada yang jawabnya tuh ada yang ngomongnya tuh 6 cm per tahun, tapi ya 1,5 sampai 6 cm kan nggak gitu ngaruh ya, dikit banget lah. Jadi emang sekecil itu sebenarnya ya. Nggak yang otomatis kita tahun ini di sini terus tahun depan saat udah sama kayak jarak Mars ke matahari gitu jauhnya. Nggak segitu juga ya. Apa yang terjadi jika bumi menelan Mars, menelan planet-planet lain dan malah bercahaya dan menelan matahari dan setelah itu Apa itu? menghasilkan cahaya. Apa itu? Bumi monster, monster ya. Monster. Dan habis itu menelan galaksi Bima Sakti, lalu galaksi Andromeda, lalu menelan black hole. Habis nonton apa Setelah itu sih, Bro? menelan segalanya yang ada di arahnya. Habis nonton apa sih kamu nih, Bro? Bro? Eh, kalau menurut teman-teman deh, ya, aku tanya deh, 1,5 cm per tahun ya, jadi 365 hari, bumi cuman menjauh 1,5 cm dari matahari. Itu menurut teman-teman gede nggak angkanya? Untuk kecil? Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, Kak. Ya, oke. Ada yang jawab kecil, jawab gitu ya. Benar juga sih sebenarnya. Kalau setahun dibanding lihat setahun doang ya kecil banget, 1,9 cm. Aku mah apa gerak 1 menitnya udahlah 1 meter lebih. Nah, tapi kalau dibandingin selama durasi waktu yang lama, misalnya anggap aja 10 miliar tahun gitu, ya jaraknya gede. Jadinya 1,5 kali 10 miliar. Jadinya 150.000 kilometer ya, kalau jadiin kilometer. Jadi ya banyak lah gede, 150.000 kilometer ya. Pokoknya ya, inilah itu ya angkanya. Perlahan meninggalkan matahari, kata Rumi. Matahari ngeset, set, boy. Ya, nanti mataharinya sedih nanti ya. Oke, tapi jadi kita sekarang ke poin utamanya. Kenapa sih matahari bisa? Kenapa matahari bisa? Kenapa bumi bisa meninggalkan matahari sih? Dan ternyata alasannya nggak cuma satu, tapi bisa ada beberapa. Tapi Yang pertama, karena bumi sangat ingin menelan planet sebelahnya. apa? Wong bumi sama Mars kan harusnya bersaudara ya, guys ya. Kok mendendam? Kan bisa saja si buminya itu. Apa? Juga Oke, menelan yang lainnya. oke guys. Jadi kita balik sini dulu yang ke matahari ini ya. Ini ngaruh pasti ngaruh ke mataharinya itu sendiri ya. Yaitu si mataharinya emang ya melemah. Makin lama kan makin matahari makin lemah ya itu ya kayak gravitasinya. Dan kenapa bisa melemah ada latar belakangnya gitu ya. Jadi kan mungkin teman-teman udah pernah sering dengar ya kalau di dalam matahari itu ada reaksi fusi nuklir gitu yang antara hidrogen gitu ya, dua hidrogen bergabung menjadi satu helium ya. Ya kalau nggak salah kayak gitulah ya. Nah, reaksi ini pasti kan mengubah massa matahari itu menghasilkan energi ya, gitu. Dan menghasilkan energi dan nanti energinya bisa energi panas dan energi cahaya gitu. Ya yang kita rasakan Apa yang terjadi jika bumi menelan matahari? Lalu habis itu menelan alam nah, semesta, lalu menelan semesta paralel, lalu menelan semuanya. Hingga bumi menjadi sebuah kerajaan. apa itu kerajaan? Kamu dapat dari mana sih, Ibra? Ibra? Kayaknya apa? eh Apa sih namanya? Khayalan mau kumat lagi. Tidak makin kumat. Nanti bisa bikin lagu sedih dengan judul Perlahan Meninggalkan Matahari. Wah, bagus Rumi itu. Perlahan meninggalkan matahari. Wah, lagu langsung viral nanti lagunya.
Lagu astronomi nih bos. Apa yang terjadi jika matahari mengecil hingga sekecil atom, tapi cahayanya sangat terang? Apa itu? Kayak bintang neutron nanti jadinya ya. Kecil. Oh Apa gitu. yang terjadi jika seluruh planet Ya, di alam semesta mengecil lagi lah, kecuali Ibra. bumi? Ibra. Nanti lagi ya, Ibra. Ini aku belum saya jelasin nih. Ya, kita balik ke fokus sini dulu ya, teman-teman ya. Tadi aku baru ngomongin apa tadi? Reaksi, energi ya. Jadi kan matahari melepaskan energi tadi ya. Nah, kan matahari itu kan usianya tinggal 5 miliar tahun lagi ya. Ya, aku jawabnya tinggal gitu 5 miliar tahun lagi. Jadi selama 5 tahun Kenapa depan, tinggal bukan masih? oke, aku pakai masih lah. Ya, buat kita 5 miliar tahun memang lama sih ya. Oke, kita pakai masih aja ya berarti. Jadi masih selama sekitar masih 5 miliar tahun lagi ya, matahari itu selama 5 miliar tahun itu bakal kehilangan secara total tuh 0,1% dari total masanya. Jadi masa matahari total segini, nah 5 miliar tahun lagi sampai akhir hidupnya matahari nanti, matahari cuma kehilangan 0,1% dari masanya itu. Atau kalau jadiin pecahan 1/1000 itu ya, kan 0,1 bagi 100 ya, itu kan 1/1000 nanti. Jadi Apa ya, yang terjadi jika bumi membesar? Apa yang terjadi jika manusia membesar hingga seukuran planet Jupiter? planet Jupiter. Apa tadi, Gibran? Bentar, apa tuh? Eh, sebentar guys, sebentar. Sebentar ya. Aduh. Wait. Aku apa? Pause sebentar guys, mendadak ada apa ini? Sebentar ya. Gara-gara aku ya. Enggak, ini kambingku lepas ke sini. Ke Kambing. ke sini, makanya aku itu apa kabari cukup bentar di dalam. Udah, nanti biar dia urus. Kambingnya kok bisa lepas? Nggak tahu dong, aku kalau pikir di kandang ya. Udahlah, bodo amat lah. Kita balik lagi ke sini ya, guys. eh Tadi aku mau ngomong apa? Oke, jadi 1/1000 dari total masanya. Nah, kayaknya kan matahari kan gede banget lah ya. Jadi kayaknya 1/1000 dari total masanya itu nggak gitu ngaruh kan. Tapi ya itu sebenarnya ngaruh ya teman-teman ya. 0,1% atau 1/1000 dari total massa matahari itu bisa hampir sama dengan masanya Jupiter. Yaitu massa Jupiter itu 318 kali masanya bumi gitu. Jadi dengan kata lain ya, sampai akhir hidupnya matahari nanti ya eh, apa ya matahari itu bakal kehilangan eh apa ya kehilangan Jupiter lah bisa dibilang gitu lah, bisa dalam tanda kutip ya, maksudnya itu masanya Jupiter gitu. Apa yang terjadi jika seluruh planet di alam semesta mengecil Apa lagi tapi hingga ngomongin menjadi atom dan bumi membesar hingga sebesar alam semesta? nanti lagi lah itu Ibra. Aku bingung jawabnya cuy. Apa ada tiang listrik robot dan terjadi walah tapi oke. Jadi dengan masa matahari yang hilang ini ya teman-teman ya, yang perlu diperhatikan adalah kalau kekuatan tarikan gravitasi suatu benda itu bakal sebanding dengan seberapa besar masanya. Jadi semakin gede massa bendanya, ya gravitasinya makin kuat, makin kecil ya makin lemah, gitu aja. Dan karena matahari kehilangan massanya, banyak massa ya bahkan, ya udah tarikan gravitasinya melemah, jadinya planet-planet, nggak cuma bumi, tapi planet lain di tata surya kita juga makin menjauh dari matahari. Jadi sebenarnya ini bukan peristiwa yang cuma dialami bumi ya, tapi juga semua planet di tata surya kita mengalami hal yang sama. Menjauhi matahari, matahari ngeset. Aku keinget kata-kata Rumi tadi. Oke, terus yang kedua, alasan kedua ya. Kalau alasan pertama tadi kan eh, yang paling utama ya, itu adalah si gaya gravitasi matahari yang melemah ya. Nah, untuk yang kedua itu karena Kenapa makhluk walaupun bumi menjauh tapi masih tetap saja panas sekali? gimana ya, Bro? Sorry. Kenapa walaupun si bumi itu menjauh tapi tetap panas sekali?
Kalau bumi menjauh, nah, oke, itu pertanyaan bagus. Lah. Akhirnya kamu nanya pertanyaan itu juga. Kenapa kalau bumi menjauh tetap panas ya? Nah, itu nanti kita jawab di akhir-akhir nanti karena itu buat gong istilahnya ya. Aku juga pengen teman-teman nanyain pertanyaan kayak hibrid tadi ya. Tapi kita jawab nanti di akhir buat gong aja ya. Ya, jadi yang kedua itu adalah karena penyebabnya tidal lock antara bumi dan matahari. Tidal lock ini apaan? Yaitu istilahnya itu terkunci secara gravitasi ya. Jadi kalau ini contohnya kayak bumi dengan bulan gitu. Nah, karena terkunci secara gravitasi itu menjadi alasan kenapa kita kalau ngeliat bulan, kita ngeliat permukaannya itu ya sama. Kita kan kalau ngeliat bulan dari arah manapun lah, dari mau di Amerika lah, mau di Antartika atau dimanapun, kayak bulan itu kan ya sama. Kita lihatnya kan ada bercak kayak kelinci ya, kalau aku sebutnya itu dimanapun kan itu ya. Kenapa kita nggak bisa lihat sisi permukaan lainnya? Karena dia terkunci si bulannya, nggak bisa bukan nggak bisa muter sih. Dia ya gimana ya? Bukan nggak bisa muter, tapi sisi lainnya tuh nggak bisa kelihatan dari bumi gitu. Nah, hal itu juga terjadi sama bumi dan matahari ya, walaupun memang ukuran mereka berdua jauh banget berbeda, jaraknya pun juga ya lumayan lah ya, 150 juta kilometer, tapi mereka tuh terkunci secara eh, juga mengalami tidal lock ini gitu ya. Jadi nggak hanya matahari doang yang menarik bumi ya, bumi pun bisa menarik matahari sebenarnya. Dan peristiwa ini, gaya gravitasi dari bumi itu bahkan eh, bukan gravitasi, tapi tidal lock ya yang dialami mereka ini itu membuat sisi matahari yang ada ke kita, yang ada ke bumi itu meregang, sehingga menghasilkan apa ya kayak semacam tidal lock gitu, tapi tidal locknya gede gitu aja. Tidal lock bumi dan bulan kan ya segitu doang lah ya, cuman kalau bumi sama matahari kan lebih gede gitu. Dan tonjolan ini itu singkatnya ya, secara singkat itu yang menyebabkan bumi itu kayak semakin terlempar jauh keluar dari matahari gitu. Tapi ya tenang aja guys, gaya tadi log ini ya atau ya mungkin singkatnya bisa dibilang gaya pasang surut boleh juga. Ini cuman menghalau bumi sekitar 0,0003 cm dari matahari setiap tahun. Jadi nggak gitu ngaruh sebenarnya. Gitu guys. Ini buat tadi log bumi dan matahari ya. Jadi sebenarnya dua ini sih yang paling utama. Ada lagi sih yang lain yaitu ada kemungkinan yang lain penyebabnya itu adalah ya gangguan dari orbit objek angkasa lain yang melintas dekat bumi. Karena setiap kali ada objek angkasa yang melintas di dekat objek angkasa lain gitu, misalnya planet melintas dekat planet lain itu kan bisa mengganggu orbit si planetnya ya, gitu. Nah, dan kan sekarang ini kan orbit para planet di atas surya kita itu kan berubah juga seiring waktu. Jadi diduga orbit yang mereka yang berubah itu juga saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, tapi untuk mengukur ini emang sangat sulit ya guys ya. Sangat sulit karena alasannya ini. eh para astronot itu tidak bisa mengetahui posisi ya di mana planet-planet itu akan berada selama jangka waktu yang lebih dari 100 juta tahun gitu. Kan kalau mau ngukur ya, mau ngukur apa namanya posisi suatu planet gitu di masa lalu atau di nanti ke depan, kan harus tahu waktunya. Tapi batasnya itu cuma 100 juta tahun doang. Jadi setelah di atas 100 juta tahun, para astronot nggak tahu. Karena ya apa ya, pasti kan nggak, mereka kalau mengukur kan nggak selalu tepat lah ya. Pasti kan ada selisih perbedaan dikit lah ya sama yang realnya. Nah, perbedaannya sedikit itu eh eh, perbedaannya itu makin gede juga tiap tahun gitu. Jadi susah kalau ngitung pakai alat-alat gitu ya. Bisanya itu pakai simulasi gitu. Simulasi teman-teman tahu kan ya maksudnya simulasi di lab di komputer gitu. Jadi kayak ya uji coba gitu lah. Gimana kalau kemungkinan A gitu, yang gimana, kemungkinan yang B gimana gitu. Jadi tapi kalau dengan simulasi ini eh ya
hanya berdasarkan kemungkinan ya berarti ya. Jadi belum tahu realnya gimana. Jadi ya dilakukanlah para astronot itu melakukan simulasi di mana kalau ada objek angkasa yang melintas ke bumi, entah itu planet lah, entah itu mungkin asteroid atau komet gitu melintas ke bumi, apakah bakal merubah orbit si bumi? Jawabannya tidak ya, bahkan tidak mungkin. Nggak mungkin bisa mengganggu orbit bumi gitu. Jadi kalau gangguan dari objek lain yang melintas ini tidak terbukti benar ya teman-teman. Masih di dua di dua tadi ya, dua alasan tadi ya. Pemicunya itu gaya gravitasi matahari melemah sama tidal lock ini. Yang ini nggak terbukti. Nah, apa efeknya sama bumi, guys? Kalau dengan bumi yang jauh dari matahari, eh sebenarnya nggak. Oh, apa nih? Bukan karena Oumuamua ya, Kak. Aja deh. Apalagi Oumuamua itu cuman pendatang nggak jelas itu. Datang bentar langsung pergi lagi ya. Kayaknya si Oumuamua mau menghantamkan dirinya deh ke suatu planet agar bisa mendapatkan penghargaan sebagai Apa itu? sebuah sebagai sebagai harus mendapatkan penghargaan karena menabrakkan diri ke planet untuk menghancurkan alien. Oke, jadi menghancurkan alien. Tapi kenapa nyasar ke planet tata surya kita gitu? Kok kan di tata surya kita nggak ada alien ya, tapi mungkin menurut penghuninya Oumuamua kita alien ya mungkin ya. Iya kan? Untuk penghuninya kalau di Oumuamua ada alien, kan mereka mikir kita itu sebagai aliennya mereka kan gitu. Nanti jadi perang angkasa lagi. Ya, aku tanya dulu guys ya, menurut kalian nih, dengan bumi yang menjauhi matahari, apa dampaknya sama kita, sama bumi? Guys, silahkan berimajinasi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bumi menelan semua planet. Tuh, kalau bumi menelan semua planet, ketemu aja belum tentu, sebenarnya. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Itu ya Kak, ulang tahunnya semakin lama ya Kak. Oh iya benar. Ulang tahunnya semakin lama. Itu benar banget sih, Jidan. Atau dengan kata lain, tahun di bumi semakin lambat gitu ya. Jadi bukan 360-an hari lagi tapi bisa lebih lama gitu ya. Ya entah sih. Kalau aku sih mendingan setiap tahun dipercepat aja sih kayaknya sih. Soalnya kan kalau akhir tahun kan sering liburan, jadi kan pasti pengen cepat-cepat ngerasain liburan. Kalau makin lama nanti malah makin tersiksa. Pengen. Oke, tapi pokoknya inti yang dibilang Jiren tadi benar ya. Tahun di bumi semakin melambat gitu lah, jelas banget. Karena waktu revolusinya kan makin lama ya. Ada lagi yang mau jawab? Apa dampak lain dari bumi yang menjauhi matahari? Gini, Berarti anu ya Kak, nanti hari dalam setahun bakal bertambah juga gitu ya. iya, iya benar, iya benar. Karena makin lama itunya, revolusinya. Kalau rotasinya, jumlah jam perharinya nggak berubah kan sama aja kan itu kan ngaruhnya cuman rotasi ya cuma revolusinya terhadap matahari itu bakal makin lama jadi harinya makin banyak dalam setahun gitu ya. Oke Kak, kasih. Ada lagi yang mau jawab Dimitri Jala atau Rumi mungkin apa dampak yang akan terjadi pada bumi kalau bumi menjauhi matahari? Secara waktu jelas pengaruh. Ada lagi guys, mana mau jawab Pak Dimitri Jala atau Rumi? Dia belum jawab. Oke, kalau enggak, aku jelaskan saja ya. Jadi, eh, kalau ini anggap aja kita ambil waktu ya, selama 5 miliar tahun ke depan lah ya. Jadi, selama bumi menjauh dari matahari itu selama 5 miliar tahun ke depan, atau dengan kata lain, sampai matahari itu mati gitu lah ya. Nah, selama miliar tahun ke depan, bumi itu diperkirakan bakal eh, makin jauh lah 0,2% dari jaraknya sekarang. Jadi ya 150 juta kilometer eh eh, kali 0,2%-nya berapa 0,2%-nya berapa ya?
terus nanti ditambah itu ya. Nah, dengan jarak yang diperkirakan itu, maka kita bisa memperkirakan seberapa besar energi matahari yang berkurang, yang tidak akan ya apa, tidak akan didapat oleh bumi. Karena bumi makin menjauh kan pasti kan panas dari matahari, cahaya dan energi panasnya kan juga semakin berkurang ya. Dan diduga akan ada pengurangan sebesar 0,4%. Apakah itu signifikan atau apakah itu angka yang gede? Enggak, itu kecil banget ya guys ya. Jadi enggak gitu ngaruh itu. Terus yang kedua, tahun di bumi bisa melambat, tadi udah dijelasin ya. Udah disebut Jaden juga. Dan yang ketiga, ya suhu jadi lebih dingin, jelas juga. Secara, eh, kalau suhu dari matahari ya, karena kan makin jauh dari matahari, pasti suhunya pasti ya temperaturnya berkurang, jelas. Entah kita rasakan, entah enggak, ya sebenarnya suhunya berkurang gitu ya. Walaupun mungkin cuma kecil. Nah, nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya guys ya, silahkan jawab juga menurut teman-teman aja. Kesimpulannya, apakah kita bakal benar-benar suatu hari nanti, entah miliar tahun ke depan, kita benar-benar bakal lepas dari matahari, bahkan dari tata surya kita ini, mengembara di ya di luar sana sebagai Mengembala di luar sana dan memakan planet lain hingga sebesar alam semesta itu lagi. dan menghasilkan cahaya sendiri agar penduduk bumi merasa hangat. Ya kalau itu sih boleh sih itu yang kedua. Yang pertama jangan deh itu ya. Tapi menurut Ibra sendiri gimana? Mungkin menurut Ibra nanti pada akhirnya bumi bakal beneran ninggalin matahari atau tetap stay di atas surya? Menurut Ibra dan teman-teman yang lain gimana? Mungkin bisa jika jika matahari kemakan bumi. Nah, gimana? Mungkin bisa kalau matahari makan bumi. Berarti mungkin bisa tetap tinggal di tata surya gitu maksudmu? Ini mungkin bisa yang mana ini? Mungkin bisa yang lepas dari tata surya atau tetap tinggal di tata surya, Ibra? Yang kamu maksud? Mana nih, Ibra? Belum jawab. Oh, apa-apa? Yang mungkin kamu bilang, yang mungkin bisa, yang kamu bilang tadi itu mungkin bisa tetap tinggal di atas surya, pasti buminya. Bisa tinggal di tata surya jika Oh, jika ya. bumi memakan matahari dan Menarik. meninggalkan tata surya jika bumi memakan matahari juga. Apa itu? Dua kemungkinan. Kesimpulannya apa? Eh itu kalau di pelajaranku silogisme itu ya. Tapi silogisnya nggak masuk akal tuh, dua-duanya sama. Kalau menurut teman-teman yang lain deh, gimana deh? Teman-teman yang lain mau ngasih pendapat nggak? Bakal beneran pergi nggak bumi kita ini? Ya, jawab aja guys. Se apa ya, imajinasi kalian. Ini beneran kan, Kak? Udah kedengeran Jalal? Tapi ini beneran kan? Nah, beneran. Maksudnya apa tuh bumi menjauhi matahari? Iya benar-beneran. Hmm, Menurut Jalal beneran bakal ninggalin matahari nggak kita ini bersama bumi? iya sih Kak, kayaknya. Karena makin menjauh itu ya, makin lama, Iya. apa, walaupun lama tapi ya bakal menjauh ya kalau menurut Jalal. Iya. Oke. Kalau yang lain tadi Jaden Dimitri Rumi malah belum jawab. Entahlah, Kak. Entahlah. Oke. eh Kalau Jaden atau Rumi deh, mau jawab nggak? Atau malah mau ngasih jawaban yang kemungkinan jawaban yang lain? Adakah? Kak, Ya. izin tanya, Kak. Oh iya, Jaden. Berarti ini hitungannya mirip sama kejadian bulan menjauhi bumi gitu ya mungkin? Oh iya, bener banget Jaden. Jadi ya aku juga sempat nyari juga. Kita kan dulu pernah ya sebenarnya bahas bulan menjauhi matahari. Iya, Nah, Kak. jadi itu
ternyata tahun 2023. Udah lama banget. Aku mikirin lu udah 2 tahun lalu tuh ini. Oke, jadi ini peristiwa ya, peristiwa bumi menjauhi matahari itu sama persis seperti bulan yang menjauhi bumi, gitu ya. Benar, peristiwa jadi gitu ya. Jadi ya kita meninggalkan matahari bersama bulan, tapi bulan juga menjauhi kita. Itu, guys. Ya, jadi emang ya mirip sebenarnya itu sama bulan jauhi matahari. Bulan menjauhi bumi, gitu ya. Tapi kalau menurut Jirin gimana? Kita bakal beneran lepas dari matahari nggak? Atau tetap bakal stay di tata surya? Ya yang ada mesti ibunya dimakan matahari duluan Kak sebelum lepas. Oke, oke. Nah, ini maksudnya. Nah, aku bilang tadi kalau kalian punya jawaban lain ya, kayak Jiren tadi. Jiren ini kan jawab itu ya. Kalau bumi bakal dimakan matahari duluan ya. Ya, sebenarnya itu kesimpulan yang aku mau jelasin sekarang sih. Karena persis seperti yang aku bilang tadi. Seperti yang Jiren bilang tadi ya. Jadi, ya karena ada dijawab, jadi aku langsung aja ya yang jawab, jelasin juga. Jadi kesimpulannya ya bumi nggak bakal menjauhi matahari, bahkan nggak bakal lepas dari matahari, apalagi dari tata surya. Alasannya karena apa? Ya karena udah mati duluan, buminya udah mati duluan gitu guys, sebelum bakal lepas dari matahari. Matinya itu ironis ya sebenarnya karena ditelan sama matahari sendiri. Jadi ibarat bumi itu udah mau pergi dari matahari, tapi mataharinya membesar karena pas mau mati kan matahari bakal jadi raksasa merah ya. Namanya raksasa berarti kan ukurannya membesar. Dan karena membesar, ya dia bakal ditelan, mataharinya bakal nelen bumi. Ini definisi real, ya beneran ditelan ya, itu ya. Bukan buminya menelan matahari ya, tapi matahari menelan bumi guys gitu. Jadi ya, kayak gimana gitu ya, kayak lucu sih. Buminya mau lari tapi dikejar matahari yang gede. Jadinya nggak bisa kabur, malah malah mati ya. Nah, untuk aku pernah bahas di sini sebenarnya ya, kenapa matahari bisa gede, cuman aku jelasin sedikit aja ya. Dan dalam waktu 5 miliar tahun lagi ya, pas matahari mulai mau mati, matahari kan udah mulai kehabisan bahan bakar hidrogennya, dan dia bakal itu kayak membengkak ya, jadi raksasa merah. Dan belum pasti seberapa besar matahari ini bakal membesar, tapi sebagian besar perkiraan itu menunjukkan kalau bilang matahari itu bisa tumbuh cukup besar, bahkan menelan bumi. Atau tidak-tidaknya pun kalau nggak menelan bumi pun suhunya panas bakal membakar seluruh apapun yang ada di permukaan bumi. Jadi bumi itu bakal kayak planet lahar gitulah, planet lava. Itu jadi ya mau bumi ditelan mau enggak ya bumi tetap mati gitu aja. Ya. Kalau mau aman pun ya, misalnya kalian tanya, kalau semisal bumi udah ada di jarak tertentu yang jauh dari matahari sehingga aman dari amukan ya matahari ya dalam tanda kutip, ada sih area yang aman yaitu di daerah Saturnus ya. Itu sudah cukup aman kalau untuk menjauhi matahari yang jadi raksasa merah gitu. Walaupun ya nanti ya Kalau mataharinya mulai membesar tapi tiba-tiba bumi memakannya, apa yang terjadi? apa itu? Jadi black hole buminya, transformasi jadi black hole. Puff Black bumi bumi berkedok black hole. apa no POV apa namanya matahari nyerang bumi tapi buminya nyerang balik. Oke. Nah kalau misalnya ada bumi pun selamat ya dari amukan matahari merah ini ya itu ya tetap aja sih suatu hari nanti pasti bakal Kak, ya jalan gimana. eh, berarti kalau maksudnya matahari kalau membesar, matahari makan Neptunus dulu dong. Iya apa Neptunus. Bukan Neptunus, apa, Merkurius. Oh iya Merkurius ya Merkurius sama iya jadi ini sedikit Apa yang terjadi jika Merkurius bertambah banyak dan mulai menyerang ya. matahari hingga menelannya? Ya sih nggak mungkin, nggak mungkin tuh. Bapak Merkuriusnya hancur pasti, hancur duluan. Jadi BTW untuk Merkurius sama Venus yang notabene lebih dekat sama matahari ya daripada bumi ya, ya Ya, udah, bye bye. Mereka ucapan selamat tinggal pada mereka. Mereka bakal hilang selama lamanya. Definisi ditelan beneran iya. hancur mereka begitu. Jadi ya tapi ya kalau misalnya seandainya pun kita beruntung ya bumi itu
aman, tidak berhasil melewati fase nerakanya ini, ya matahari kita tetap bakal mati nanti suatu hari nanti ya bumi kita ini, karena matahari kan pasti jadi bintang katai hitam akhirnya, satu fase di mana dia nggak punya sinar lagi. Ya udah, kita kehidupan di bumi tanpa sinar matahari tahu kan apa akibatnya, gitu deh. Dan itu jadinya miliaran tahun lagi lah, 5 miliar tahun lagi. Jadi ya, sebelum sebelum bumi menjauhi matahari dan pergi selama-lamanya, ya kita udah mati duluan. Gitu, gitu deh. Dan dengan begini ceritanya selesai ya guys ya. Jadi kesimpulannya, tidak perlu khawatir dengan bumi yang menjauhi matahari karena itu nggak ngaruh sama sekali ya ke kita sebenarnya. Bahkan kita nggak sadar pun ya nggak masalah. Yang harus kita khawatirin adalah ya ini, apa, 5 miliar tahun lagi bagaimana kita bisa menyelamatkan nasib kita dari yang bukan matahari itu ya. Gitu guys. Dan dengan gitu, gimana guys? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan kah kalau forum ini Kakak. ini ya? Oke, aku gitu coba oper pertanyaannya ini ya. Tadi kan Hibra di awal-awal tadi nanya kan, kalau Hibra itu siapa tadi ya? Hibra tadi ya kayaknya ya, yang nanya. Kalau apa, bumi menjauh dari matahari, kenapa suhu di bumi tetap panas kan ya? Kalau nggak salah tadi kan Hibra yang nanya gitu ya. Nah, Ya, nah itu aku mau oper ke teman-teman. Menurut teman-teman sendiri gimana? Kok bisa bumi yang malah menjauh dari matahari, tetapi kita kayaknya akhir-akhir ini malah merasa makin panas suhu bumi? Sebenarnya jawabannya sih udah jelas sih, ini apa, udah sangat-sangat viral jawabannya. Tapi aku mau nanya aja ke teman-teman supaya pada ingat. Ada yang mau ngasih jawaban? Kenapa bumi makin panas padahal dia menjauh dari matahari? Yuk guys, jawab guys. Nah, jawab gampang banget loh jawabannya, asli. Asli ya, gampang. Gimana guys? Ada yang mau? Oh, ada yang mau chat. Ya, benar banget. Ya, Jaden lagi jawab nih ya. Dari tadi Jaden terus. Pemanasan global. Yes, benar banget Jaden. Jadi ya karena pemanasan global guys, kita bumi ini memanas gitu. Jadi ya apa itu ya, orang-orang yang keluar-keluar apa, mengutuk matahari bilang, wah panas ini mataharinya, apa makin dekat sama bumi ya? Eh, yang ada bumi makin jauh dari matahari, Pak. Kak, Ya, jalan. kalau bumi, maksudnya kalau matahari ntar lagi apa tuh makan bumi, kenapa kita nggak pindah planet aja? Nah, itu juga yang dipikirkan sama semua orang sebenarnya sih, sama semua astronom kan. Makanya kan sekarang ini ya, gimana ya, impian manusia tentang pindah planet ya, minimal ke Mars gitu lah. Ke Mars dulu aja itu pun kan udah makin digembar-gemborkan lah ya, itu ya, apa visinya itu. Salah satu tujuannya ya, selain karena bumi yang makin panas itu karena ulah kita sendiri sebenarnya ya, ironisnya ya, nanti pasti juga buat menghindari kematian matahari itu gitu Hmm. kan. Ya kali kita mindahin satu 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 apa ya, satu seluruh makhluk hidup di bumi itu ke satu planet yang baru gitu kan ya, kayak pindah dunia gitu loh istilahnya ya. Jadi kan nggak mudah gitu ya, Celal. Harus sabar emang, Oke. itu Celal ya. Ya sebenarnya balik lagi tadi ya, kita sih. Jadi alasan kenapa bumi makin panas ya karena kita yang memanaskan bumi ini dengan gas-gas karbon dioksida, gas-gas rumah kaca, apalagi klorofluorokar apa CFC itu ya, terus apalagi namanya gas karbon, terus ya pokoknya itulah gas-gas yang, hah? Gas lagi mereka, gas-gas yang pokoknya itu ya bikin rumah kaca itu ya. Jadi ya ini juga tamparan keras buat kita ya, pengingat lagi teman-teman, biar ya eh ya, ya kita harus bisa mungkin lah dari diri kita sendiri dulu aja buat mengupayakan mengurangi emisi gas rumah kaca gitu.
Simpel aja kalau kita mau berpergian misalnya, ya kalau dekat banget, udah jalan kaki lah atau pakai sepeda kan masih bisa gitu. Oke ya guys ya, ini pelajaran hari ini juga. Di selama tahun ke depan, aku harap kita semua bisa eh apa ya, semakin mengurangi lah ini ya emisi gas rumah kaca ini karena ini makin memprihatinkan asli. Aku ya, tapi gimana caranya gitu loh ya. Orang-orang pada nggak peduli. Tapi gitu ya pokoknya jawabannya buat Hibra tadi ya. Kan Hibra yang nanya ya. Tuh. Tapi itu pertanyaan yang bagus ya Hibra gitu. Jadi pertanyaannya sekaligus sebagai pengingat untuk kita juga. Gitu. Dan untuk Jala tadi ya yang nanya gimana kenapa kita nggak pindah planet ya harus sabar aja sih kuncinya gitu. Karena banyak banget yang harus dipertimbangkan. Lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin Dimitri atau Jaden? Tadi Dimitri nggak, belum ada ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Udah hampir jam 3 juga sih ini. Manifest apakah ada lagi? Duh, 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 duh. Tuh, ini yang di sini gambar kata hitam ini ya maksudnya. Ilustrasi matahari yang mati. Oke, gimana ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, aku ada satu pertanyaan sih kayaknya sih. Satu pertanyaan pendapat ya buat teman-teman. Tapi dari teman-teman sendiri dulu aja. Gimana? Kalau beneran nggak ada, aku yang nanya nih. Nanya terakhir. Aku ingin bertanya, Oke, Ibra, gimana? hal apa yang terjadi jika bumi mendekati matahari tapi semakin dingin? Oh, kalau bumi mendekati matahari tapi semakin dingin. Iya. Apa itu penyebabnya ya kira-kira? Penyebabnya apa itu? Kalau bumi makin mendekati matahari, eh, tapi bumi makin dingin, berarti kayaknya karena ulah manusia sih. Aku kayaknya udah terlalu apa ya, sentimen dengan orang ya. Jadi kayaknya apa-apa sih kayaknya salah orangnya sih. Soalnya ya kalau secara logika kan emang harusnya makin panas ya. Kalau makin dingin, ya mungkin oleh manusia kemungkinan pertamanya sih yang paling dilihat dari track recordnya manusia yang kayak gini gitu ya. Cuma kalau gimana caranya mendinginkan bumi itu yang aku kurang tahu soalnya yang kita lakukan sekarang kan memanaskan matahari, memanaskan bumi ya. Kalau mendinginkan bumi, membuat bumi makin dingin tuh aku malah kurang tahu gimana caranya. Apa yang terjadi jika bumi menelan matahari dan bumi menghangat, tapi habis itu matahari mendingin? Gimana? Bumi dalam matahari tapi bumi mendingin. Bumi menjadi hangat tapi mataharinya mendingin. Loh, mataharinya kan udah ditelan bumi. Maksudnya kok bisa gimana tuh Ibra? Kamu bilang bumi menelan matahari tapi buminya mending buminya menghangat, mataharinya mendingin. Mataharinya kan di dalam bumi. Kayak gimana maksudmu? Lalu mataharinya dicerna dengan sangat perlahan. Apa itu? Apa? Nggak jelas banget ya. Yes. Gimana? Ada lagi? Ah, nggak ada. Ya, ya sebenarnya nggak ada pertanyaan sih dari aku deh. Tadi pertanyaannya udah ditanyakan Hibra tadi ya, yang kenapa kita suhu bumi makin panas gitu. Oke guys, kalau udah nggak ada, ya udah jam 3 juga sih sebenarnya ini ya. Jadi aku masih ada harus ngerjain tugas lain juga ya dari sekolah. Gitu. Jadi kita pasin aja jam 3. Ini kalau beneran nggak ada yang nanya lagi ya. Oh ya, BTW minggu depan ini kan aku cek kata ada libur panjang lagi. Ya lumayan sih sebenarnya. 5 hari gitu. Itu kalian bakal liburan nggak sih kira-kira keluar gitu? Maksudnya kalau banyak yang liburan jauh gitu kan kayak apa? Nggak usah birunya libur lagi gitu. Katanya nggak liburan sih Kak. Oh, gimana jadi? Kelihatannya nggak liburan sih Kak, kan Oh, rame iya, oh ya libur rame. panjang. Oh ya rame sih ya.
Ya nanti aku lihat lah ya gimana nanti. Aku nggak liburan Mak. Biasanya kalau long weekend. Ya kalau aku sih jelas kali liburan mau kemana coba. Tapi ya nanti kita lihat lah minggu depan ya. Ya mungkin ada sih birunya walaupun entahlah nanti lihat ya. Soalnya kalau libur lagi nanggung sih ini udah baru mulai lagi langsung libur lagi ya. Walaupun seminggu doang. Nanti kita lihat lah minggu depan lah ya. Tapi untuk hari ini kita sudahi dulu aja teman-teman dan terima kasih teman-teman yang udah datang ya. Ya udah meramaikan di awal tahun ini ya. Oke lah udah lumayan beberapa bisa ikut lah ya dari Aceh. Ya, semoga minggu depan bisa lebih ramai lagi dan kita ketemu minggu depan ya guys ya. Terima kasih, selamat siang dan salam astronomi. Ibra Dimitri Jalal Jaden Ya, salam dan astronomi. Bumi yang udah live duluan. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Bye. Makasih guys.